Lo que se quedó atrás está atrás. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, semoga sehat selalu kalian semua. Dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment ya. Support terus channel gue agar tetap semangat bikin konten review film ini. Dan untuk kali ini gue akan mereview film horor yang mengangkat kisah urban legend dari kawasan Amerika Tengah. Film ini berjudul La Llorona. Oh iya, film ini gak ada hubungannya dengan film The Curse of Llorona dari Conjuring Universe yang rilis di tahun 2019. Meskipun judulnya mirip karena keduanya emang menggunakan dasar yang sama, yaitu kisah mistis urban legend dari sosok Llorona atau kuntilanak dari Amerika Latin. La Llorona adalah film horor karya penulis dan sutradara asal Guatemala, Jairo Bustamante. Ini adalah film ketiga Bustamante setelah sebelumnya pernah membuat film drama yang sempat dinominasikan dalam Academy Awards untuk kategori Best Foreign Language yang berjudul Ixanul dan Temblores. Di kawasan Amerika Latin, La Llorona adalah sebuah legenda tentang hantu perempuan yang sering menculik dan menenggelamkan anak kecil di sungai. Asal muasalnya dikisahkan ada seorang perempuan yang merasa tidak dicintai oleh suaminya. Ia juga merasa cemburu pada anak-anaknya karena suaminya lebih mencintai mereka dibanding dirinya. Lalu suatu hari perempuan ini memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Ia pun lepas kendali dan mengekspresikan kemarahannya dengan cara menenggelamkan kedua anaknya di sungai. Karena merasa sangat menyesal, sedih dan marah pada dirinya sendiri, perempuan ini akhirnya ikut menenggelamkan dirinya sendiri. Arwah perempuan ini ditolak memasuki surga sehingga ia bergentayangan di bumi untuk mencari arwah anak-anaknya. Arwah perempuan ini pun mulai menyusuri daratan Amerika Latin sebagai hantu yang sering menculik anak-anak kecil yang ia pikir adalah anak-anaknya. Saat menyadari kalau mereka bukan anak-anaknya, hantu perempuan ini akan menenggelamkan mereka di sungai. Seperti kebanyakan cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun secara lisan, La Llorona memiliki banyak sekali versi. Namun kisah umumnya kira-kira seperti yang tadi gue jelaskan. Sutradara Jairo Bustamante kemudian mengangkat kisah La Llorona dalam versinya sendiri. Film ini bercerita tentang Jenderal Enrique, seorang mantan diktator Guatemala yang mempunyai jejak masa lalu sebagai sosok yang kontroversial. Ia diduga terlibat dalam aksi genosida terhadap gerilyawan pemberontak yang berasal dari suku Kaqchikel. Enrique merasa dirinya diteror dengan suara tangisan yang hampir tiap malam ia dengar. Namun anehnya hanya dia yang mendengar suara tangisan itu. Istri, anak, dan cucunya bahkan asisten rumah tangganya yang tinggal bersama tidak merasa mendengar suara tangisan sama sekali. Bukan hanya mengangkat kisah urban legend La Llorona, film ini juga mengangkat tragedi kemanusiaan serta kecacatan hukum dalam dunia nyata Guatemala. Bustamante menggunakan konsep La Llorona untuk merepresentasikan kesedihan dan kemarahan atas ketidakadilan yang terjadi di negara itu pada masa lalu. Sejak film dimulai, Jairo Bustamante sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sebagai seorang sutradara. Ada banyak momen dalam film ini yang membuat gue sangat terkesan. Salah satunya adalah momen ketika Enrique sekeluarga di dalam mobil ambulans. Adegan tersebut dieksekusi dengan sangat baik. Momen lainnya saat kamera mengikuti Enrique mengendap-endap di dalam rumahnya pada tengah malam. Adegan ini dieksekusi lewat long shoot dengan diiringi suara sayup tangisan. Penonton bisa melihat seluruh pojok ruangan yang gelap dan secara tidak sadar akan mengharapkan sesuatu bergerak di beberapa sudut ruangan. Cukup menegangkan. Gak mengherankan kalau adegan ini bisa membuat kalian ikut menahan nafas bersama Enrique. Adegan lain yang gue suka adalah ketika saat kita pertama kali melihat persidangan Enrique. Adegan ini dibuka dengan seorang perempuan Kaqchikel tua yang memberikan kesaksian di depan para hakim.
Cara kamera bergerak dan cara perempuan ini menuturkan kisahnya benar-benar membuat penonton akan terdiam dan sedih. Seakan-akan aktris yang memerankannya benar-benar mengalami kejadian yang ia ceritakan. Setelah selesai menonton film ini, jujur aja perasaan gue bercampur antara puas dan sedikit kecewa. Ini adalah kali pertama kali gue nonton film dari Guatemala. Dan soal kekecewaan mungkin adalah masalah ekspektasi aja. Gue berharap kadar horor dan teror hantu yang diberikan Bustamante melebihi dari apa yang dilakukan hantu La Llorona di Conjuring Universe. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Secara keseluruhan, film La Llorona adalah film yang bagus yang dieksekusi dengan sangat baik. Gue sangat mengapresiasi cara Bustamante memadukan drama sejarah politik dengan elemen cerita rakyat horor. Dan dia berhasil merekonstruksi kisah La Llorona menjadi tangisan rakyat Guatemala. Untuk skor film La Llorona, gue memberikan skor 6,6/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video gue akhiri, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu biar gue tambah semangat bikin review singkat ke depannya. Dan tulis di kritik di kolom komentar biar gue tahu apa kekurangan dari konten review film ini. And see you next video, bye bye.